Halo guys, Billy di sini dan sekarang kita akan membahas diskusi mengenai kemiripan sifat unsur di tabel periodik modern. Seperti yang sudah kalian ketahui, saya memberikan materi ini dalam web. Apabila kalian sudah membacanya, maka di bagian bawah akan ada kuis, dua kuis. Kuis yang pertama yang akan kita bahas. Oke, mari kita bahas gambar pertama, yaitu grafik jari-jari atom versus nomor atom. Apabila kita lihat pada grafik, pada sumbu X, ini sumbu X dari kiri ke kanan, sumbu X, atau sumbu yang ke kanan ini, melambangkan nomor atom. Artinya apa? Semakin ke kanan koordinatnya, berarti nomor atomnya semakin besar. Jadi dari 0, 10, sampai 60. Dan ada juga sumbu Y. Sumbu Y ini dari bawah ke atas. Ini yang tegak ini namanya sumbu Y. Nah, sumbu yang ke atas ini melambangkan jari-jari atom. Artinya, semakin ke atas suatu titik koordinat, berarti semakin besar jari-jari atomnya. Lalu kamu juga dapat lihat di sini, saya gedein dulu ya. Oke, kamu juga bisa lihat di sini bahwa ada beberapa titik merah. Titik merah yaitu titik koordinat. Yang beberapa titik ini ada keterangannya dan beberapa ada yang tidak ada keterangannya. Pada titik merah yang ini, kita bisa lihat bahwa koordinat titik merah ini mewakilkan atom He. Ini yang ini ya. Ini ya. Jadi yang ini mewakilkan atom He. Lalu ada juga atom Li. Ini atom Li. Titik merahnya artinya atom Li. Lalu ada atom Ne dan yang lainnya. Di sini juga ada titik-titik yang pasti kalian bingung, ini titik apa sih yang tidak ada keterangannya? Ini atom apa sih? Kalau yang ini Ar, terus ada Sc, Kr di sini. Nah, ini yang tidak ada keterangannya, ini atom apa? Jadi sampai di sini dulu ya. Kita tahu bahwa titik-titik koordinat yang berwarna merah ini mewakili atom dari unsur-unsur di tabel periodik. Jadi ini namanya tabel periodik. Nih. Jadi unsur-unsur yang ini diwakilkan dalam grafik ini. Dapat kita lihat titik-titik merah pada grafik adalah atom-atom yang ada di periodik unsur, dan ini atomnya berbeda. Kalau yang ini Li, yang ini Ne, ada Ar, ada K. Dan yang tidak ada keterangannya pun berarti atom yang berbeda. Oke, kita lanjut sekarang ke masalah yang tadi, yaitu titik-titik koordinat yang tidak ada keterangannya. Ini atom apa ya? Nggak ada keterangannya.
Bagaimana cara mengetahui titik ini atom apa, terus yang ini berderet 6 ini atom apa, bagaimana caranya mengetahui? Pertama, kita lihat keterangan yang ada pada titik-titik merah ini, yaitu di bagian atas ini ada periode. Ada periode 1, ada periode 2, ada periode 3, ada periode 4, ada periode 5. Garis-garis ini menunjukkan bahwa area ini merupakan satu periode. Jadi yang ini ya. Ini merupakan satu periode. Ini periode 1. Terus periode 2 dari Li sampai Na. Terus periode 3-nya dari Li sampai Ne, terus periodenya 3-nya dari Na sampai Ar. Lalu periode 4-nya dari K sampai Kr. Untuk periode 5-nya adalah dari Rb sampai Xe. Ini ya. Jadi CS ini akan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi CS ini adalah periode yang ke-6. Periode 5-nya sampai xenon. Contoh di periode 1 ada 2 titik merah dan garis yang menunjukkan periode 1. Contoh ya, di area pada periode 1 terdapat 2 titik merah. Yang satu adalah helium, yang satu adalah dengan simbol He, yang satu lagi kita tidak ketahui apa. Ayo kita cari tahu dengan cara mengecek di tabel periodik. Pada periode 1 ada 2, hidrogen dan helium. Berarti yang satu kita sudah tahu helium, berarti yang satu ini adalah hidrogen. Yang ini kan kita sudah tahu. Berarti yang ini merupakan hidrogen. Berarti satu titik di sini kita perbesar lagi. Ini adalah hidrogen. Lalu kita cari yang periode 2. Grafik ini kan berdasarkan nomor atom. Artinya, yang ada di dalam area periode 2 ini merupakan satu periode, dari Li sampai Ne, dia satu periode yaitu periode 2. Berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 titik yang menandakan ada 8 atom berbeda unsur. Ada yang unsurnya Li, kita sudah tahu. Lalu ada yang unsurnya Ne. 6 atom sisanya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang sisanya ini, yang kita tidak ketahui berada di antara atom litium dan atom neon. Artinya, ke-6 sisanya ini berada pada periode 2 dan mempunyai nomor atom secara berurutan dari kecil ke besar. Jadi dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti nomor atomnya
dari kecil ke besar. Ini ya. Tuh, dari kecil ke besar, yang mana nomor atomnya lebih besar daripada litium dan lebih kecil daripada neon. Lalu kita lihat di tabel periodik, 6 atom pada periode 2. Ini ada periode 2. Ada Li, kita sudah ketahui. Lalu ada Be, setelahnya Li adalah Be. Lalu ada B, C, N, O, F. Baru kita dapat Ne. Berarti keenam sisanya ini adalah dari yang terkecil Be, diikuti oleh B, diikuti oleh C, diikuti oleh N, O, sampai F. Berarti keenamnya ini adalah ini dia. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nomor atomnya. Berarti dari sini dapat kita ketahui bahwa keenam atom ini awalnya setelah Li adalah Be. Nih ya, ada Be, ada apa tadi? Ada B, baru ada C, ada N, ada O, ada F, baru yang ini adalah Ne. Nah, berarti ini satu periode dia berurutan dari nomor atom terkecil sampai nomor atom terbesar. Ya, jadi sekali lagi, dalam satu area, yaitu periode 2, ini dari yang nomor atomnya terkecil sampai nomor atom terbesar, jadi sudah diurutkan. Untuk periode 3 juga sama, Na sampai Ar. Berarti dari titik yang ini sampai titik yang ini, nomor atomnya sudah berurutan dan itu periode 3. Kita tinggal lihat di tabel periodik. Ini tabel periodik periode 3. Ini berarti. Jadi ada Na. Ini nggak kelihatan ya. Yang biru aja. Ini ada Na. Terus setelahnya Na ada Mg. Lalu Al. Si. P. S. Cl. Baru Ar. Jadi kita dapat ketahui yang di sini adalah Mg, setelahnya Na adalah Mg, setelah Mg ada Al, lalu yang di sini ada Si, lalu ada P, lalu S, ini P ya, lalu S, lalu Cl, baru Ar. Nah, untuk yang periode-periode selanjutnya juga sama. Periode 4 dan periode 5 dapat kita cari dengan cara yang sama. Artinya dia berurut dari yang terkecil nomor atomnya sampai yang terbesar. Ini ya. Ini untuk periode 2. Lalu yang Na sampai Ar adalah periode ketiga. Jadi begitu. Kita balik lagi ke soalnya. Bandingkanlah besar jari-jari dari atom Li, Na, K, Rb, Cs. Urutkan jari-jari dari besar ke kecil. Li, Nk,
Li, Na, K, Rb, Cs. Yang paling besar adalah Cs, lalu Rb, dilanjutkan oleh K, lalu Na, dan terakhir yang paling kecil adalah Li. Ini dalam satu golongan. Ya, jadi Cs yang besar, yang terakhir adalah Li. Yang kuning-kuning ini, karena dia paling tinggi, dia paling besar. Makin Rb-nya makin kecil, terus K-nya lebih kecil lagi, lalu Na turun lagi grafiknya, titiknya, lalu Li, ya. Jadi posisinya semakin turun. Ini Cs yang paling besar, Li-nya yang paling kecil. Dalam sistem periodik unsur, Li, Na, K, Rb, Cs terdapat pada golongan yang sama atau periode yang sama. Kita bisa lihat di tabel periodik unsur. Ini tabel periodik unsur. Dia berada di golongan yang sama apa? Periode yang sama. Li, Na, K, Rb, Cs. Nih ya. Kalau dia kolom seperti ini artinya berada pada satu golongan, yaitu golongan 1A. Sedangkan kalau dia mendatar seperti ini misalnya, dia berarti dalam satu periode. Menghitungnya dari atas nih, periode 1, 2, 3, 4, 5. Berarti RB ini berada di periode 5 sampai I. Setelah itu, dalam sistem periodik, bandingkan besar jari-jari atom dari Li sampai F, Na sampai Cl, K sampai Br. Dia cenderung jari-jarinya semakin apa? Jadi kita disuruh membandingkan dari Li sampai F, Na sampai Cl, K sampai Br. Kita lihat di sini. Perbesar ya. Ambil satu deh, Li sampai F. Ini Li ya. Berada di sini. Terus F-nya berada di sini. Kalau kita tarik garis, dia semakin naik apa turun? Jawabannya adalah semakin menurun. Kalau dia semakin turun, artinya jari-jarinya semakin kecil, jari-jari atomnya dari Li, Be, Bcn, O sampai F. Itu cenderung semakin kecil. Ini jawaban yang C ya, jadi semakin kecil. Terus yang D, dalam sistem periodik Li sampai F, Na sampai Cl, sama nih. Masing-masing terdapat pada golongan yang sama ataukah periode yang sama. Jadi masing-masing terletak pada periode yang sama. Jadi Li sampai F ini periode 2, lalu Na sampai Cl periode 3, lalu K sampai Br, di sini ada Br, periode 4. Jadi pada periode yang sama. Lalu dalam satu golongan pada sistem periodik dari atas ke bawah, jari-jari cenderung bagaimana? Dari atas ke bawah, satu golongan. Ini contohnya Li sampai Cs tadi. Dari atas ke bawah semakin besar apa semakin kecil? Ini Li. Terus yang ini Cs. Dia semakin besar. Karena titiknya semakin tinggi dia. Dalam satu golongan kan Li di awal, terus ke Na, terus ke K, baru ke Rb, baru ke Cs. Jadi dia cenderung semakin tinggi. Artinya jari-jarinya semakin besar. Dalam satu periode pada sistem periodik, dari kanan ke kiri jari-jari atom semakin. Nah, ini dari kanan ke kiri. Nih contohnya.
dari F ke LI. Ini kanannya. Ini F. Contoh pada periode 2 ya. Kalau di periode 2, ini F nih. Sampai ke LI dari kanan ke kiri, itu kalau nggak salah dia. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri berarti dari F, O, N, C, B, E sampai LI. Kita lihat grafiknya dari F. Jadi ini grafiknya. Ini dari F. Ini dari F ya. Terus ke LI. Jadi dia melewati O, N, C, B, E sampai LI. Itu semakin besar atau semakin tinggi grafiknya. Artinya jari-jarinya semakin besar.